Untuk aku pribadi sih nggak masalah. Saya setuju aja ya, karena memang waktunya jangan membuat orang lain menjadi berpikir negatif thinking, gara-gara saya bergoyang kemudian mereka berpikir negatif gitu kan, itu hal yang memacu hal yang tidak bagus. Jadi ya otomatis aku setuju dengan itu. Iya, dari dulu kan masalah goyang kan selalu diusik gitu kan. Sudah saya bilang gitu kan, kita lihat goyang-goyang, kita masih punya etika-etika dan batas-batas tertentu gitu. Kostum juga begitu. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek Tercek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Dan seperti biasanya, selama 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi selebriti yang tengah hangat dibicarakan saat ini. Dan selama bulan Ramadan ini, Anda dapat mengikuti kuis Oke Cinta Ramadan setiap hari Selasa yang berhadiah total sebesar 5 juta rupiah tiap periodenya. Dan sekarang langsung kita simak kilasan tayangannya berikut ini. Bulan Ramadan memberikan hikmah tersendiri bagi beberapa penyanyi dangdut wanita, terutama mereka yang dikenal dengan goyangan dangdut sensasionalnya. Para penyanyi ini menyesuaikan penampilan dan gaya bergoyang mereka dalam suasana religius ini. Bulan Ramadan 1424 Hijriah disambut gembira pasangan selebriti Nia dan Niati dengan Farhad Abbas. Lalu bagaimana Nia dan Farhad menjalani ibadah di bulan Ramadan tahun ini? Di hari pertama bulan puasa Senin kemarin, Krisdayanti disibukkan dengan syuting sinetron Doa dan Anugerah. Bagi Yanti, bulan Ramadan tidak menghalangi aktivitasnya sebagai seorang artis. Simak pula informasi hangat dan menarik yang telah disunting tim redaksi Cek dan Recek. Bulan Ramadan memberikan hikmat tersendiri bagi beberapa penyanyi dangdut wanita, terutama mereka yang dikenal lewat goyang dangdut sensasionalnya. Para penyanyi ini menyesuaikan penampilan dan gaya bergoyang mereka dalam suasana religius ini. Bagaimana aksi para penyanyi dangdut wanita ini di bulan puasa? Segera saja kita simak liputannya berikut ini. Pemirsa, bulan Ramadan telah tiba. Seiring datangnya bulan yang mulia itu, para penyanyi dangdut yang dikenal dengan goyangan dangdut sensasionalnya seperti Minel, Inul Daratista, Uut Permatasari, dan Ira Suara menyatakan akan merubah penampilan dan gaya bergoyang mereka. Bahkan Anissa Bahar tidak mengadakan pertunjukan pada bulan puasa. Menarik memang keputusan yang diambil para penyanyi dangdut tersebut. Karena seperti kita ketahui, selama ini mereka terus mempertunjukkan goyangan sensual khas mereka. Meski hujan kritikan dan kecaman datang bertubi-tubi dari organisasi keagamaan dan juga Persatuan Artis dan Musisi Melayu Indonesia, salah satu organisasi yang menaungi penyanyi dangdut Indonesia. Tentang perubahan penampilan dan gaya goyangannya itu, Minel, Anissa Bahar, Uut Permatasari, dan Ira Suara memberikan alasannya. Karena memang, tema Ramadan ini ya religius ya, sangat sensitif sekali. Ya kita mesti ada aturan, mesti punya etika, mesti lebih tertutup, lebih rapat, menyesuaikan, mengkondisikan aja. Gerakan-gerakan yang agak sensual itu yang mesti dikurangkan gitu. Kayak gerakan pinggul lebih lebih monoton ke pinggul itu mungkin lebih dihilangkan atau mungkin dikurangkan. Bulan Ramadan otomatis ya dia harus disesuaikan dengan bulannya ya, harus disesuaikan dengan makna puasa ini. Baju ya disesuaikan ya, nggak bukan kalaupun show di TV atau gimana ya, tentunya baju yang sopan, kemudian gerakan yang lebih sopan gitu. Goyangnya jelas dikurangin, sudah jauh. Kita puasa, kita nggak goyang dulu. Kita puasa dulu. Cuman kita ya mungkin boleh lah lengkat-lenggut doang dikit gitu. Saya sih sejak sekarang sampai ke sana gitu, insya Allah saya akan berusaha untuk lebih rapi lagi karena kan pengalaman merupakan cambuk bagi saya. Jadi yang mana orang suka, yang mana orang gak suka itu saya lebih dipikirkan lagi. Kenapa enggak Ani berpakaian seperti ini? Toh nantinya juga Ani tua. Kalau udah nggak goyang-goyang lagi, kayaknya Ani pengennya ya memang seperti ini. Lagian calon Ani juga menyarankan seperti ini. Selama bulan puasa ini bagaimana dengan tawaran pertunjukan untuk mereka? Tawarannya sih cukup banyak, tapi karena mungkin waktunya yang agak sedikit susah ngatur karena kalau sahur kita mesti standby paling nggak malam atau pagi jam 2 jam 3. Sementara kadang ada juga acara yang malam gitu ya. Acara malam itu ya bisa mulai dari sore sampai dengan bisa sampai selesai jam 12. Jadi
Nah itulah kadang susah, ngatur waktu, jadi mesti ada yang dikalahkan satu itu, nggak mungkin semua keambil. Kalau bulan Ramadan berkurang, malah teman-teman yang dari mamanya ada ustadz siapa, terus kemudian dari panti asuhan mana gitu ya, itu udah telepon. Mbak Mina setiap hari ini ada kegiatan buat anak yatim piatu, bisa nggak hadir gitu. Ada artis-artis yang hadir gitu, mereka ikut sama-sama di situ. Terus teman-teman dari pengajian Arafah yang ada selama ini saya ikut sama teman-teman, itu juga bikin acara kemana gitu, ke tempat-tempat yang inilah gitu. Kita nggak terima job-job luar gitu, karena kita khusus untuk puasa. Tapi setelah Lebaran tuh memang udah banyak. Sebulan full ini kan nggak terima job nyanyi gitu. Paling ada syuting dan paling acara sahur, acara ya Ramadan gitu aja. Beberapa hari lalu, kalangan ulama mengeluarkan himbauan kepada stasiun televisi untuk tidak menayangkan acara goyang sensual yang berbau porno aksi pada bulan Ramadan. Selain itu, para ulama juga mengeluarkan fatwa mengharamkan goyang sensual di bulan Ramadan. Terhadap himbauan itu, apa tanggapan mereka? Ya kita kembalikan lagi ke orangnya masing-masing juga gitu ya. Tetap dengan goyangnya atau mungkin bisa lebih sedikit menghargai atau bisa dikurangi gitu kan. Untuk aku pribadi sih nggak masalah. Saya setuju aja ya, karena memang waktunya jangan membuat orang lain menjadi berpikir negatif thinking. Gara-gara saya bergoyang kemudian mereka berpikir negatif gitu kan, itu hal yang memacu hal yang tidak bagus. Jadi ya otomatis aku setuju dengan itu. Ya dari dulu kan masalah goyang kan selalu diusik gitu kan. Sudah saya bilang gitu kan, kita lihat goyang-goyang, kita masih punya etika-etika dan batas-batas tertentu gitu. Kostum juga begitu gitu. Setuju banget, apalagi masanya sekarang ini kan bulan puasa ya, memang harusnya demikian. Apakah setelah bulan Ramadan nanti mereka akan kembali beraksi mempertontonkan goyangan sensualnya? Nggak selamanya bulan kan Ramadan. Ya kita masih fleksibel lah, masih pinter-pinter juga gitu ya. Membuat seperti apa gitu loh. Nanti sudah puasa ya, kita bawakan lagu yang hot, kemudian kita bergaya dengan biasa. Penonton meminta, ayo dong, kita jadi bagaimana ya? Yang penting sebatas menurut saya proporsional aja gitu loh. Setelah balik puasa kita tetap goyang gitu, tetap goyang ya sesuai dengan irama aja. Kalau misalnya iramanya kalem ya saya nggak goyang, kalem aja, nyantai gitu. Perihal penampilan dan gaya goyangan penyanyi dangdut pada bulan puasa, Cek dan Dicek juga meminta tanggapan ulama Kiai Haji Agus Darmawan. Berikut pendapatnya. Dari sisi hukum agama, dari mulai artis yang bergoyang terlalu erotis ya, terlalu berbuat semena-mena, membuat orang menjadi nafsu, percayalah asbabul fitan thalathah, yang membuat fitnah itu ada 3. Yang pertama, ainun nazirah, mata yang suka memandang, baik yang membuat ya sesuatu yang membuat nafsu maupun yang melihatnya. Kedua, wasyahwatun qadirah, syahwat yang memuncak setelah melihatnya. Baru wasuratun nadirah, melihat bentuk yang tidak baik. Itulah yang menghilangkan amal ibadah puasa kita. Sanksi bagi pelaku yang membuat orang menjadi nafsu, atau orang yang melihat penayangan televisi dan orang itu menjadi nafsu. Dan saya berpikir bahwa sanksinya ini sangat dosa besar, sehingga apapun yang dikerjakan oleh hamba yang memang dia tidak memfokuskan diri kepada agama, percayalah dia termasuk orang-orang yang selalu dusta dan ingkar. Sementara itu, penyanyi dangdut yang juga anggota PAMI Hamdan ATT memberikan tanggapannya mengenai pernyataan sejumlah penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyangan sensualnya untuk merubah penampilan dan gaya goyangannya selama bulan puasa. Tergantung dari niatnya. Kalau mereka niat karena Allah, jangan karena malu sama bulan puasa, tapi nggak malu sama Allah, itu salah besar. Bagaimana pula dengan keinginan penyanyi dangdut untuk kembali mempertunjukkan goyangan mautnya setelah bulan Ramadan nanti? Hanya pada bulan ini mereka berjilbab dan sebagainya. Setelah selesai bulan ini mereka kembali pada habitat semuanya. Ini kata Allah termasuk golongan orang-orang yang munafik. Kan kata saya maaf. Silakan Anda sendiri baca Al-Quran dan hadisnya. Bukan kata saya maaf. Kalau kata Hamdan ATT, silakan dibuang jauh-jauh di tempat sampah. Seperti umat muslim lainnya di seluruh dunia, pasangan selebriti Nia Daniati dan Farhad Abbas menyambut gembira kehadiran bulan suci yang penuh ampunan dan rahmat itu. Kegembiraan pasangan ini bertambah karena di bulan puasa tahun ini, keluarga mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Lalu bagaimana Nia dan Farhad menjalani ibadah di bulan Ramadan ini? Kita simak saja liputannya berikut ini.
Pemirsa, rasa syukur dan gembira dengan tibanya bulan suci Ramadan dirasakan artis Nia Daniati dengan suaminya yang berprofesi sebagai pengacara Farhad Abbas. Karena menurut pasangan ini mereka masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk dapat menikmati bulan yang penuh ampunan dan rahmat itu.